kalau masih ingat kejadian Ahmad Kandang ya, Ahmad Kandang dicari-cari pasca tragedi di gedung KNPI, pembantaian gedung KNPI. Saya diminta meliput itu, dan dia juga anak tentara kan. Ternyata saya baru tahu Ahmad Kandang itu anak tentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Det. Oke. Kak Raihan ya, Kak Raihan Lubis. Hero-nya ya, atau enggak lah. Berlebihan. Atau manusia 1000 nyawa nih ya di masa COVID. Iya, 9 ya. 8 udah dipakai, Det. Satu lagi sisa. Ya, beliau ini adalah salah satu dari sedikitnya perempuan Aceh ya yang menjadi jurnalis. Gimana Kak? Gimana Kak bisa menjadi wartawan nih Kak? Mana ya? Ya satu mungkin karena saya kuliahnya di ilmu komunikasi, jurusannya jurnalistik. Nah, waktu itu kemudian saya berangkatnya itu awalnya dari reporter radio, Det, di Medan. Karena kuliah lahir besar di Medan, kemudian kuliah di Medan dan bekerja di Medan. Itu pasca reformasi. Nah, kemudian ketika awal-awal Januari itu majalah Gatra yang terbit setelah Tempo di Bredel ya. Setengah orang Gatra itu kan adalah orang-orang Tempo ya. Itu di Medan buka kantor kemudian mencari koresponden gitu. Nah, saya diajak bergabung karena mereka mereka berharap bisa mendapatkan reporter perempuan gitu. Nah, kemudian waktu itu kan konflik udah mulai memanas sebetulnya di Aceh karena seingat saya setelah Agustus pencabutan status daerah operasi militer itu kan marak pembakaran, penculikan tuh di Loksmawe. Kemudian akhirnya merambat ke beberapa daerah Aceh Utara lainnya, kemudian nama Aceh Timur. Nah, saya ditawari dengan wilayah liputan Sumatera dan Aceh, tapi mereka bilang karena wajah saya memang agak Aceh, entah dari mana nggak tahu juga ya. Padahal sebetulnya saya Batak Tulen, Mandailing Tulen deh, ya. Ibu saya Nasution, ayah saya Lubis, ya Lunas. Kalau orang Medan bilang tuh Lunas. Nah, jadi mereka berharap kalau perempuan kan mungkin lebih tidak rawan ini ya. Misalnya kalau ketemu GAM atau ketemu tentara itu kan biasanya mungkin akan lebih baik gitu ya cara mereka berkomunikasi ketimbang misalnya mereka bertemu dengan jurnalis laki-laki. Dan saya memang mungkin kalau banyak kawan-kawan saya bilang memang soalnya saya agak-agak gila sedikit ya. Iya. Jadi menarik ya, maksudnya bukan saya memang suka berpetualang gitu ya. Jadi waktu itu saya pikir ya udah saya terima tawarannya dan pertama sekali saya diminta meliput. Jadi sekitar sebelum seminggu saya masuk majalah Gatra waktu itu saya diminta meliput ke Bernun pembakaran pesantren. Nah, bayangkan saya nggak bisa bahasa Aceh, saya nggak tahu gitu ya. Terus akhirnya saya berangkat dengan bus diantar sama almarhum papa saya di Pondok Kelapa waktu itu kan masih full busnya. Jadi almarhum papa saya bilang kamu harus berbekal keikhlasan gitu ya, tulus aja melakukan apapun, insya Allah pasti akan ada yang menolong kalau ada kesulitan-kesulitan. Karena kebetulan papa saya itu nakhoda, kapal tanker. Jadi dia memang suka berpetualang juga kemana-mana. Jadi mungkin berdasarkan banyak pengalamannya dia bilang yang selalu menyelamatkan kita gitu. Yang kadang-kadang bantuan itu entah datang dari mana dia bilang. Adalah keikhlasan kita, kepasrahan kita dan niat baik kita. Jangan pernah sekali-sekali pun gitu, walaupun hanya terlintas kamu punya niat buruk gitu. Misalnya pada seseorang yang jahat sekalipun padamu gitu. Oke. Nah, keyakinan itulah yang sampai hari ini masih saya pegang ya. Saya ingat sekali. Jadi papa saya ngantar, kemudian saya naik bus itu
jam berapa ya? Jam 9 apa. Nah, perkiraan saya waktu itu saya bisa sampai di Bernun itu sekitar subuh, karena saya juga nggak pernah nih. Jadi terus ketika saya confirm ke ininya, ke busnya, oh ya ini subuh nih sampai sana gitu. Ternyata nggak subuh dong. Jadi entah jam 3:30 gitu kali, apa jam 3 tepatnya ya, mungkin ya sekitar itu udah sampai Bernun busnya. Terus supirnya kan tanya, mau turun di mana gitu kan, pakai bahasa Aceh. Saya bilang saya nggak bisa bahasa Aceh. Hah, kamu nggak bisa bahasa Aceh? Enggak. Oh, kamu bukan orang Aceh. Terus kemudian entah dari mana ilham itu datang. Oh ya, saya orang Aceh, tapi saya lahir besar di Medan, jadi saya nggak bisa bahasa Aceh nih Bang. Saya mau ketemu saudara saya kemari. Saya nggak bilang saya wartawan. Saya mau ketemu. Jadi kamu nggak tahu rumahnya? Enggak. Saya di terminal aja. Terminal belum ada orang dan bahaya kalau kamu perempuan gitu. Nanti kamu bisa dibawa kemana-kemana. Jadi tapi saya nggak mau juga naruh kamu ke kantor polisi atau ke kantor tentara, dia bilang. Jadi akhirnya sama bus itu saya ditinggalkan di Masjid Abu Bereh. Rasanya itu subuh paling lama yang harus saya tunggu, Den. Nggak subuh-subuh, karena saya mulai takut. Apalagi kan kadang-kadang saya agak punya sedikit kemampuan untuk melihat hal-hal yang agak-agak kasat mata, yang tidak kasat mata kan. Dan itu kan biasanya agak banyak di masjid. Jadi aduh, ini kenapa lama sekali subuhnya, saya udah gak kuat gitu kan. Nah akhirnya subuh. Nah tapi sebelum subuh itu ada seorang ibu sholat di masjid itu, dan kemudian mengajak saya komunikasi dalam bahasa Aceh. Saya bilang, ibu saya nggak bisa bahasa Aceh, maaf. Jadi kamu ngapain di sini, dia bilang. Saya bilang saya wartawan, saya mau meliput pesantren yang dibakar. Nah ternyata ibu ini tahu kisah pesantren yang dibakar itu. Jadi ternyata pesantren itu dibakar karena ribut-ribut perebutan masjid itu gitu. Kelompok yang ini ya, yang berkuasa. Nah terus ibu itu bilang, ini situasi sekarang sedang nggak aman. Baiknya nanti habis sholat subuh kamu ikut aja sama saya. Nanti saya akan bilang kamu anak kemon saya yang datang dari Medan. Waduh, pertolongan itu memang datang dengan tiba-tiba. Mungkin karena saya sangat meyakini apa yang dibilang papa saya. Nah, habis sholat subuh kami kemudian ke rumah ibu itu. Saya mandi, saya dikasih sarapan, saya dijamu. Dan kemudian dia bilang gini, mungkin saya akan mengantar kamu ke guru ngaji saya. Siapa Bu? Dan dia membawa saya ke rumah almarhum Abu Mansur. Abu Mansur salah satu orang kepercayaannya Abu Bereh ya. Dan saya ke situ, kemudian akhirnya saya jadi dapat dua cerita. Saya wawancara Abu Mansur tentang bagaimana kisah hidup dia dengan Daud Bereh ya. Kemudian dengan situasi hari ini, akhirnya saya korelasikan gitu, karena memang masih relevan waktu masa itu. Nah kemudian saya menceritakan kenapa saya sampai di situ, dan dengan sukarelanya menantunya mengantarkan saya ke pesantren yang jauhnya, astagfirullahaladzim, jauh sekali. Kami melintasi kaki bukit yang saya pikir, ya Tuhan, kalau memang saya mati, saya nggak mau di sini mati. Sampai perjalanannya mungkin sekitar 1 jam. Mungkin nggak terlalu jauh ya, tapi karena itu kayaknya mengelilingi bukit waktu itu. Kami sampai di pesantren itu, kemudian saya dapat story-nya, saya dapat background-nya, saya dapat wawancara santrinya, tengku-tengkunya gitu. Pokoknya semuanya saya terasa terjadi begitu saja. Dan sorenya saya bisa pulang ke Medan gitu. Karena saya bilang saya kan diminta menginap gitu, sama redaksi, dibilang mana tahu ada story lain. Oh nggak ada. Nggak, kamu nginap aja di Sigli gitu. Ada penginapan kok di sana gitu kan. Nah, nanti kamu buat ceritanya dari sana aja, bisa kirim fax gitu. Masa itu masih fax, masih fax, belum ada email ya. Bisa dikirim, kamu bisa tulis tangan aja di folio kalau ini nggak ada mesin tik, atau waktu itu kalau di kantor Gatra kita
udah pakai komputer, tapi kan jadi saya bilang enggak, saya membuat laporannya di Medan aja. Semua sudah selesai, semua sudah saya cover, semua sudah saya wawancarai yang menjadi key personnya. Saya akan berangkat, saya akan pulang ke Medan sore ini juga. Saya ke terminal, saya pulang sore itu tengah malam sampai di Medan. Menjelang subuh juga lah saya sampai di Medan. Nah itu dari situ memang saya punya keyakinan sepanjang saya punya niat baik, insya Allah ya. Pasti akan ada saja yang menolong, dan itu memang selalu terjadi demikian. Nah, jadi kalau tadi Dedi ada menyinggung masalah kandang, itu salah satu memori yang saya punya ya. Jadi kalau masih ingat kejadian Ahmad Kandang ya, Ahmad Kandang dicari-cari pasca tragedi di gedung KNPI, pembantaian gedung KNPI. Saya diminta saya diminta meliput itu. Pagi saya sampai malam tuh. Saya sampai malam di Loksmawe sama teman saya laki-laki, satu tim. Kemudian kami ke losmen gitu ya, ke hotel di Loksmawe gitu. Itu masuk, memang itu mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 malam kali ya. Jadi gitu masuk, kita bilang kami mau check-in gitu. Nah, mungkin dalam bayangan si resepsionis ini mungkin satu kamar. Terus dia bilang gini, "Mana buku nikahnya?" Dan kami berpandang-pandangan gitu kan. Itu puasa dan Ramadan. Saya bilang, enggak, kami mau 2 kamar. Oh gitu. Terus dia masih, dari mana? Dari Medan. Wow, dia makin, saya udah pakai jilbab masa itu. Cuman mungkin dia merasa kami anak Medan. Saya bilang, waduh kalau cuma mau aneh-aneh di Medan banyak, sampai Loksmawe. Ini mau mengantar nyawa namanya. Gitu kan, kalau Loksmawe macam-macam. Terus akhirnya, oke, saya kasih kamar tapi satu di belakang, dia bilang satu lagi di atas. Pokoknya dia buat kami sejauh mungkin, whatever lah. Yang penting kita bisa nginap gitu kan. Nah, paginya saya ke rumah sakit melihat para korban pembantaian itu ya. Kan dari kejadian itu tuh dalam reportase saya itu 11 orang meninggal. Jadi tapi kalau dalam beberapa versi lain itu 7 orang. Tapi kalau dalam reportase saya 11 orang, dan mungkin ada sekitar hampir 20-an yang saya temui itu dalam keadaan luka berat ya. Nah, di situ itu adalah kali pertama saya face to face dengan korban kekerasan ya. Korban kekerasan tentara. Dan saya dari luka yang mereka alami, memang saya nggak bisa membayangkan kekerasan macam apa yang mereka terima. Nah, di situ memang awal-awal saya mulai merasa apakah saya cukup kuat gitu menghadapi ini. Karena emosi saya kan terbawa gitu ketika saya mewawancarai mereka ya. Kemudian bagaimana saya membuat berita itu kan saya sudah punya framing sendiri gitu. Akhirnya kemudian setelah saya wawancarai beberapa keluarga korban gitu, ada satu anak mahasiswa yang memang sudah menguntit saya gitu. Saya masuk, mungkin agak mencolok ya, saya pakai celana kargo gitu ya. Mungkin waktu itu agak aneh, saya pakai celana kargo, saya bawa kamera gede gitu, karena memang kebetulan saya belajar fotografi secara serius, jadi memang kameranya juga agak serius. Jadi mungkin dia pikir hari gini mungkin waktu itu masih agak aneh ya, gitu ada perempuan dengan kamera gede gitu, mungkin jurnalis ya, wartawan perempuan gitu, Aceh dengan stylenya agak aneh gitu, tapi pakai jilbab gitu ya. Nah, mungkin dia merasa pemandangan dia ikuti saya. Sampai setelah saya selesai wawancara, kemudian dia tanya, "Kakak wartawan mana?" Gitu. "Oh, saya wartawan dari majalah Tragedi ini, saya yang liputin ini gitu." "Oh, kakak mau ke kandang nggak?" Dia langsung lari. "Oh, mau dong," saya bilang gitu. "Tapi kita naik becak mesin aja Kak, karena masih banyak nih sweeping." "Oh, nggak apa-apa." Dan dia mengantarkan kami naik becak mesin ya, naik becak motor, kami pergi menasah kandang dari rumah sakit Kesrem itu. Oke. Nah, kemudian dia mempertemukan saya dengan keluarga Ahmad Kandang. Saya wawancara ibunya, wawancara adik, abangnya gitu ya. Dan dia juga anak tentara kan. Ternyata saya baru tahu Ahmad Kandang itu anak tentara gitu. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian gitu, saya ditolong tiba-tiba gitu. Dan itu kali kedua ya. Nah, bahkan ketika saya ke Kota Fajar, di mana waktu itu baru terjadi kejadian-kejadian penculikan dan pembunuhan peneliti SIFOR gitu ya, dan situasi memang nggak kondusif, saya lagi-lagi terdampar di terminal gitu. Dan lagi-lagi saya ditolong oleh orang yang nggak kenal, dan saya percaya aja gitu. Pokoknya dalam hati saya bilang gini, ya Allah, kalau memang orang ini baik, bukakanlah pintu hatiku, memang aku mau ikut gitu. Nah, jadi anak ini kemudian nanya, "Kakak mau kemana?"
nggak tahu, saya mau motret aja. Karena waktu itu banyak pembakaran sekolah. Saya mau motret sekolah. Saya ini mau cari penginapan. Kakak mau nginap di mana? Saya lupa nama satu penginapan gitu ya. Tapi kata kawan saya ada di kota, di dekat pantai, saya gituin. Dan saya mau ke situ. Naik apa Kak ke situ? Nggak tahu. Mungkin naik RBT. Zaman itu kan kita sebut ojek online. Aduh Kak, itu nggak ada di sini gitu-gitu. Ya udah Kakak ikut sama saya aja ya. Kemana? Saya bilang. Ke rumah saya. Hah? Ke rumah kamu? Iya. Orangnya perawakannya tinggi gitu ya, pokoknya saya agak khawatir juga, tapi saya bilang kalau memang ini baik, aku mudah-mudahan memang dialah yang bisa menolongku, dan dia membawa saya ke rumahnya, dan saya dijamu luar biasa, macam tamu entah dari mana gitu ya. Jadi Dad, sepanjang pengalaman saya meliput di Aceh itu adalah pengalaman yang paling menurut saya luar biasa, dan itu banyak sekali pertolongan yang memang di luar ini saya, di luar nalar kita bahkan kadang-kadang. Jadi misalnya kayak waktu saya wawancara Abdullah Shafi'i lagi misalnya, itu terjadi begitu aja. Jadi saya ujuk-ujuk datang ke Banda Aceh, ketemu beberapa aktivis mahasiswa, terus ngobrol-ngobrol, terus mereka bilang gini sama saya, mau nggak wawancara Tengkulah gitu. Waktu itu saya masih nggak tahu tuh. Sumpah, siapa Abdullah Shafi'i itu saya nggak tahu, almarhum Abdullah Shafi'i. Dia panglima agam gini. Terus saya kontak kantor Jakarta. Oh ini gini. Saya bisa wawancara. Waktu itu mau seminggu lagi pemilu 99, pemilu presiden. Terus itu bagus sekali. Ayo kamu kejar aja gitu. Jadi karena mungkin saya juga nggak tahu kayak apa, seberapa pentingnya orang yang saya mau temui waktu itu. Jadi saya nggak ada beban deh gitu. Jadi saya mereka bilang, tapi kamu pergi sendiri ya ke Tepin Raya gitu. Kita janjiannya di jembatan Tepin Raya itu. Saya pede aja naik bus gitu kan. Sekali lagi jadi mungkin kadang-kadang selain jadi saya pikir kadang-kadang yang juga menyelamatkan saya keluguan cenderung kenaifan saya itu deh. Jadi saya nggak punya prasangka buruk gitu ya. Jadi saya akhirnya di Tepin Raya, mereka sudah menunggu saya di sana. Jadi sebelum kita pergi ke tempat yang untuk wawancara almarhum Tengku Abdullah Shafi'i, saya dijamu makan. Wah, pokoknya kayak mereka menyambut saya kayak tamu terhormat sekali, dan saya sangat tersanjung sekali ya. Luar biasa buat saya. Itu kadang-kadang yang jadi kadang-kadang waktu saya berpikir kenapa ya bisa terjadi kekerasan pendekatan yang sangat militer sekali di Aceh gitu. Itu yang waktu itu menjadi pertanyaan saya, kenapa? Karena dari seluruh pengalaman saya yang saya alami gitu ya, saya disambut dengan baik, dan seperti sebagaimana filosofi orang Aceh gitu ya, tamu itu memang dimuliakan gitu. Jadi itu memang menjadi pertanyaan saya sekarang, dan memang akhirnya pelan-pelan saya menyadari kenapa pendekatannya militer ya. Memang akhirnya ya karena sumber daya alam gitu ya, perebutan persoalan uang gitu ya, itu akhirnya membuat pendekatan itu sangat militer. Kalau saja seandainya waktu itu mungkin kisah awal pergolakan ini bukan persoalan sumber daya alam gitu ya, mungkin nggak akan seperti yang hari ini kita lihat. Nah, jadi sampai hari ini juga saya masih banyak sekali hal-hal yang saya alami dengan penuh ketakjuban. Saya masih banyak sekali ditolong, bahkan setelah kejadian-kejadian itu gitu. Bagaimana misalnya jadi misalnya nih, saya pernah ikut patroli Brimob ke Krung Raya. Jadi dulu saya pakai tas ransel kuning deh. Nah, sebetulnya menurut orang GAM itu truk Brimob itu target. Tapi karena dia melihat saya di dalam truk itu tidak jadi diserang ya. Kalau dulu istilahnya disanggong deh. Nah, disanggong gitu, nggak jadi. Jadi saya pikir mungkin saya menolong orang karena saya mungkin menolong banyak nyawa orang gitu. Jadi ya, karma baik datang pada karma yang baik gitu ya. Jadi akhirnya saya masih tetap hari ini meyakini sepanjang saya nggak aneh-aneh gitu ya, saya lurus gitu, pasti saya akan ditolong. Walaupun saya tidak bisa menafikan banyak yang tidak suka sama saya, banyak yang menuduh saya intel tentara, yang sampai hari ini banyak orang percaya tentang itu, dan itu sudah sangat luar biasa menyakitkan. Apalagi itu tercetak dalam sebuah buku ya. Nanti kalau kamu boleh cari buku, walaupun tidak di-mention nama saya di situ, tapi ketika
orang yang baca dan bertanya pada penulisnya akan bilang, oh itu Raihan. Jadi sampai saya sampai suatu saat akhirnya saya nggak kuat, ketika itu mungkin saya masih darah muda ya, sekarang mah udah tua. Saya memperkarakan itu harus pencemaran nama baik gitu. Apalagi kemudian pembahasan tentang bahwa saya adalah tentara yang bahwa saya adalah jurnalis yang mendapat sesuatu dari tentara gitu, itu tersebar menjadi sebuah diskusi di sebuah milis ya. Kalau Dedi pernah dengar majalah Pantau, ya. Itu menjadi diskusi hangat di milisnya Pantau, kemudian itu di-forward kemana-mana. Dan kebetulan saya bukan orang Pantau, kemudian di-forward ke banyak milis jurnalis gitu. Yang saya kemudian didapat dari teman saya yang kebetulan ikut di salah satu milis itu dan memforward saya. Dia bilang, wah, bahasanya waktu itu belum viral ya. Kalau hari ini mungkin viral. Jadi waktu dia bilang, wah ngetop kali ya Rey, dia bilang gitu. Kau menjadi pembahasan nih, menjadi topik utama dalam satu pekan ini karena ini. Karena dia ingin mengkonfirmasi, benar nggak sebenarnya ini gitu. Sebagai teman aku ingin nanya langsung, dia bilang. Terus saya bilang, kalaupun saya bilang nggak benar, mungkin kau nggak akan percaya gitu. Tapi aku yakin kebenaran itu tidak akan pernah lapuk. Dan kita lihat aja sama-sama siapa yang sebetulnya menjadi orang yang dibayar tentara. Gitu. Jadi memang waktu itu kan sangat sebenarnya kan sebuah yang wajar aja gitu. Ketika hari ini kita ke markas GAM dan besok kita ke markas tentara, itu adalah hal yang wajar gitu. Karena memang kita harus mengcover keduanya dan bukan dalam situasi itu waktu itu saya juga mendapat tekanan dari GAM, saya juga mendapat tekanan dari tentara. Nah, misalnya dalam sebuah kejadian, saya pernah diminta datang oleh seorang kolonel waktu itu masa jeda kemanusiaan kalau Dedi ingat. Jadi saya diminta salah satu perwakilan dari pemerintah RI itu saya diminta datang ke Hotel Kolatripa masa itu tempat mereka tempat stay-nya mereka ya. Karena menurut menurut ajudan si kolonel ini akan ada berita penting untuk saya secara eksklusif gitu. Jadi saya diminta datang karena kebetulan mereka baru pulang dari Jenewa kalau saya nggak salah. Jadi mereka melakukan perundingan di sana. Saya pikir wah ini berita bagus gitu kan. Oh, eksklusif. Nah, jadi saya waktu itu sudah di Detikcom. Nah, saya datang ke Kolatripa dan Dedi tahu apa yang terjadi? Saya dimaki habis-habisan sama si kolonel itu. Tahu kenapa? Karena ternyata berita yang saya buat dan naik di Detikcom itu menjadikan perundingan di sana deadlock. Tahu berita apa yang saya tulis? Saya menulis tentang keracunan rokok di Aceh Utara dan di Aceh Utara, kemudian di Sigli. Jadi waktu itu ada kasus keracunan rokok dan keracunan ikan. Nah, kejadiannya itu memang hanya terjadi di beberapa daerah basis. Nah, saya punya naluri, ya namanya juga wartawan ya. Jadi kenapa yang terjadi di situ gitu dan kenapa keracunannya dari rokok kretek yang memang banyak dikonsumsi oleh orang di Aceh ya rokok kretek. Kemudian juga kenapa yang racunnya hanya ada di ikan tongkol yang memang juga banyak dikonsumsi. Dan kalau menurut beberapa yang saya wawancara itu mengatakan memang muge-muge yang ke kampung itu bukan muge-muge biasanya gitu. Nah, ya saya kan melihat mungkin ada konspirasi, ada kontra intelijen mungkin, dan saya kemudian mewawancarai beberapa aktivis. Naiklah berita itu di Detikcom. Kemudian seiring bersamaan dengan adanya perundingan di luar negeri sana yang saya kan nggak tahu nih situasi di sana, dan itu membuat rapat itu deadlock. Itu menurut si kolonel, sehingga dia bilang kamu yang kurang aja tuh kamu bukan NKRI dan dada kamu tuh nggak merah putih, pokoknya segala macam kata-kata yang mungkin saya waktu itu anak umur 23 tahun dan yang maaf Pak. Nah, itu tekanan. Nah, kemudian juga bisa terus saya pernah juga ditelepon petinggi GAM. Jadi ada suatu kejadian kontak senjata, kemudian markas GAM-nya saya mengutip versi tentara memang. Jadi ada salah satu yang meninggal itu anak di bawah umur. Jadi saya menyebutkan usianya karena kan itu memang standar pemberitaan ya.
Nah, mereka merasa bahwa anak itu bukan tentara gitu, bukan orang GAM, dia hanya sipil. Cuma saya logikanya itu markas itu jauh, tempat kejadian perkara itu jauh dari pemukiman, yang agak menurut saya secara logika tuh nggak ini ya. Dan mereka meminta saya menurunkan berita itu, dan saya nggak mau gitu. Tapi tetap saya menuliskan ini mereka apa jadi ada dua versi ya. Berita saya bilang Tengku berhak ini ya membuat hak bicara. Nah, saya akan tulis beritanya. Jadi saya buat dua versi. Tapi saya nggak akan mau menurunkan berita ini karena saya memang harus cover both sides. Saya bilang, saya harus menuliskan berita dari dua versi. Nah, itu saya lakukan. Nah, yang paling membekas mungkin sampai sekarang dan itu yang kemudian banyak disebut orang sebagai apa ya, sebagai bahwa itulah asal muasal orang banyak berasumsi kalau saya adalah jurnalis yang mendapat sesuatu dari tentara, gitu. Mendapat istilah mereka di email itu mendapat ucapan terima kasih gitu. Dari Danrem waktu itu Danrem ini Pak Saripudin Tipe ya, masih Teguh Umar kan waktu itu di sini ya. Jadi 4 Desember, nah ini 4 Desember 2000 ya, 4 Desember 2000 saya pergi liputan ke daerah Biren waktu itu. Jadi itu terakhir kali saya melihat Abdullah Syafi'i ya, Abdullah Syafi'i almarhum. Kemudian waktu itu banyak sekali wartawan dari luar negeri, dari Jakarta yang datang gitu yang meliput gitu. Dan pas tanggal 5-nya, tanggal besok 5 Desembernya itu muncullah foto Abdullah Syafi'i lagi memeriksa pasukan Inong Bali ya, pasukan tentara perempuan di halaman 1 Kompas, setengah halaman deh. Nah, ternyata informasi dari di Mabes TNI Cilangkap bahwa Abdullah Syafi'i itu udah meninggal dan itu ada foto lama. Nah, sementara kan mungkin jadi informasi simpang siur, ada yang di lingkungan tentara ya maksudnya, ada yang bilang itu foto lama, ada yang bilang foto baru, nah gitu. Jadi akhirnya Saripudin Tipe berinisiatif, kita harus tahu ini yang benar yang mana nih. Kemudian ternyata mereka meminta waktu itu TVRI Banda Aceh ke sana. Jadi mereka meminta rekaman kameramen TVRI dan saya masuk di salah satu frame videonya TVRI. Saya dijemput pagi-pagi oleh anggota Intel dari Korem. Sebelum pergi, saya bilang sama teman satu kontrakan, kalau saya hari ini tidak pulang, berarti saya di Korem. Saya juga telepon ke redaksi di Jakarta Detikcom di Jakarta, saya bilang, saya dipanggil ke Korem terkait foto halaman 1 Kompas. Jadi kalau saya kenapa-kenapa tidak ada berita saya sampai sore, kalian tahu harus mencari saya dan mengkonfirmasi saya di mana gitu. Akhirnya saya pergi, saya diinterogasi oleh komandan intelnya waktu itu. Apa ya? Ya biasalah berbelit-belit bertanya itu. Saya bilang bahwa itu memang foto kemarin gitu. Saya memang ada di sana. Di mana? Oh, saya nggak tahu. Saya bilang di mananya karena kita memang apa ya? Kita hanya pada satu titik temu, kemudian kita dijemput dan setelah dari titik temu itu ke lokasi memang kita nggak ngelihat gitu, kita mata kita tutup jadi kita nggak tahu, kita tiba-tiba kita udah sampai aja di lokasi, jadi saya nggak tahu persis itu di mana. Yang jelas memang itu mungkin di sekitar Biren, saya gituin aja. Kita kota besarnya yang saya terakhir saya berada itu Biren, jadi saya nggak tahu persis itu berada di mana Pak. Dan kemudian foto-foto seperti yang diambil Kompas itu naik juga di Detikcom, bahkan di tanggal 4 gitu ya. Kemudian mereka print foto-foto itu, mereka print gitu ya. Kemudian jadi berdasarkan print out itu kemudian ini di mana? Ini jadi waktu saya ada motret Abdullah Syafi'i dengan berapa petinggi GAM gitu dengan senjata minimi dan segala macam di atas meja gitu. Apakah mereka punya senjata lebih banyak dari yang kamu foto ini? Nah, pertanyaan kayak gitu. Saya bilang ya selain senjata yang ada di meja itu ya beberapa mungkin petinggi-petingginya juga menyandang senjata. Saya bilang ada berapa? Ya, saya nggak ingat gitu. Jadi pertanyaannya kayak gitu. Itu terus diulang-ulang. Memang melelahkan ya. Jadi ya memang teori intelijen lah ya cara bagaimana menginterogasi.
Sampai akhirnya sore mungkin mereka nggak dapat apa yang ini, dan kayaknya sudah confirm bahwa oke, itu foto kemarin gitu, dan saya diperbolehkan pulang setelah mau maghrib. Nah, kemudian hari berlalu, Lebaran, Lebaran, Saripudin Tipe mengundang seluruh jurnalis di Banda Aceh untuk silaturahmi apalah ya, habis Lebaran gitu, bermaaf-maafan gitu. Saya adalah salah satu orang yang diundang. Dan ketika di tengah-tengah acara, Komandan Intelnya ngomong kayak gini. Oh ya, kami sangat berterima kasih pada Raihan karena foto-fotonya sangat membantu kami. Oke, makasih Bapak. Ya, dan kemudian saya kan nggak tahu hati orang ya, Dad, wartawan-wartawan, apalagi saya tahu persis banyak yang nggak suka dengan saya ya, jurnalis-jurnalis di Banda Aceh banyak nggak suka sama saya. Kenapa? Karena bekerja di Detikcom itu, saya satu alinea aja ada kejadian misalnya pengeboman di kantor gubernur gitu misalnya, saya bilang 5W1H aja satu alinea itu udah bisa naik di Detikcom, dan itu membuat banyak orang tidak nyaman. Orang kebakaran jenggot, karena bisa nanti redaksi di Jakarta akan baca berita itu, kemudian akan telepon jurnalisnya, ini udah naik di Detikcom, kalian ngeliput nggak? Ada gambarnya enggak? Gitu. Jadi, ini udah ada di Detikcom nih. Aduh, Detikcom. Menjadi spesial bagi kakaknya. Itu adalah ancaman bagi mereka, dan mereka akan kadang-kadang bilang gini, Re, tolong jangan dinaikkan sebelum jam sekian ya, Re. Nah, gitu. Itu karena saya bilang gitu. Atau, Re, kalau mau snack sekarang, bagi berita. Emang nggak ada urusan, copy paste aja kan. Saya emang nggak ada urusan. Maksudnya, apa ya, saya nggak merasa eksklusif gitu. Jadi, apa ya, saya terbuka aja sama teman-teman gitu, berbagi informasi segala macam. Nah, yang paling sering adalah mereka meninggalkan saya. Jadi pernah suatu hari saya sangat luar biasa sedih, Dad. Jadi mereka akan pergi ke markas GAM Aceh Besar ya, dan mereka memang mereka tidak ingin saya ikut. Tahu apa yang mereka lakukan? Ketika saya sholat, mereka pergi. Jadi waktu itu kan ngumpulnya tuh di salah satu kantor media di Aceh ya. Jadi ketika saya sholat tuh mereka pergi. Jadi waktu habis sholat saya bilang, loh kok sepi? Mana ya? Saya masih kemana gitu ya. Terus ada si abang yang jaga kantor itu bilang, pergi orang tuh Kak, kemana? Liputan Kak ke markas GAM Aceh Besar. itu memang nggak saya kejar deh, tapi ada satu peristiwa yang saya juga ditinggalkan. Waktu itu pembongkaran kuburan massal di Aceh Besar. Terus saya bilang, ini saya pergi, saya nelabi-labi tuh kan, nelabi-labi sampai kampus Unsia. Terus ke dalamnya lagi tuh Cut Keeng itu memang nggak ada kendaraan. Jadi saya jalan kaki gitu ya. Waktu saya jalan kaki, mereka lewat dong naik mobilnya dan cuma bilang ini, "Hai Re." Oke, ya, saya ke sana gitu. Jadi apa ya? Waktu menjadi jurnalis Detikcom itu memang tantangannya luar biasa. Jadi bukan dari GAM aja, dari tentara juga, kemudian dari kawan-kawan jurnalis juga gitu. Itu tantangan yang sama-sama teman-teman di Banda Aceh ya. Nah, yang ada satu yang akhirnya membuat saya apa ya, itu memang mungkin agak catatan sejarah kelam saya deh. Jadi saya mungkin lepas kendali ya. Saya akui itu, saya lepas kendali dan saya menonjok, saya memukul seorang jurnalis laki-laki. Itu karena jadi itu darurat militer. Saya lupa seminggu apa, ya mungkin sekitar seminggu darurat militer. Jadi ada sebuah peristiwa di Aceh Besar. Memang saya nggak ngeliput. Saya memang menyatakan diri saya tidak pergi meliput peristiwa itu. Jadi peristiwa itu adalah tentara pergi ke sebuah kampung, kemudian memobilisasi ibu-ibu dan menggiring ibu-ibu ini ke sebuah tempat, ke gunung ya, yang diyakini adalah markas GAM Aceh Besar di situ. Jadi ibu-ibu ini jadiin tameng dan tentara di belakang. Kawan-kawan yang pergi ke sana tidak satu pun yang berani membuat berita. Dan mereka tahu saya agak gila. Ya. Jadi salah satu wartawan mengompori saya bilang gini, Re, tadi kami baru liputan gini-gini, Re. Tapi nggak ada yang berani nulis nih. Kau kan nih, ini Re, mau nggak nulis? Oh mana?
Saya lihat gambar, kemudian saya meyakini, saya dekat dengan salah satu yang pergi dan saya tahu dia adalah sumber yang, maksud saya dia nggak akan memanipulasi situasi, deskripsi kejadian segala macam. Berita itu saya buat dan naik sekitar mungkin jam 1 gitu ya, naik di Detikcom. Jadi judulnya tentara menjadi, kalau saya nggak salah pokoknya judulnya kira-kira tentara menjadikan ibu-ibu sebagai tameng, gitu, tameng hidup. Berita itu dikutip oleh salah satu surat kabar sore Jakarta. Naik, dicetak dan sore kemudian diedarkan dong surat koran sore ya kan. Nah ternyata koran itu dibaca oleh Mabes TNI. Mereka nggak baca yang di Detikcom. Nah, jadi diteleponlah koran itu. Kemudian kebetulan kan ada tuh jurnalisnya di sini. Dia dicari-cari tentara. Dan dia bilang, oh Rehan ini buat masalah aja dia yang nulis gini. Padahal dia pergi tuh. Dia nggak buat beritanya. Terus saya bilang, lah kau sendiri kenapa nggak buat beritanya? Iya, aku memang nggak mau berkonflik sama tentara gini. Terus ngapain pergi? Saya bilang, bagus kayak aku nggak usah pergi, tapi aku tahu bahwa itu valid dan aku buat gitu. Apa ya? Kan kita punya tanggung jawab moral ya, karena itu nggak benar gitu. Nah, asumsi apa? Berangkat dari berpikiran bahwa itu nggak benar dan itu harus dituliskan. Itu yang membuat saya jadi berani deh untuk menuliskannya. Kemudian akhirnya karena ini ya bertengkar mulu dan segala macam dan saya memang punya dendam lama, dendam. Karena dia yang menyebutkan dia adalah salah satu orang yang menyebutkan bahwa saya adalah intel di buku itu. Saya memukulnya dan itu memang saya akui saya hilaf gitu ya. Cuma memang waktu itu situasinya sangat nggak kondusif, saya memang emosi. Akhirnya teman-teman bilang ya sudah Lare, seminggu ini tiarap aja dulu, jangan keluar karena sekarang tentara sudah mencari-cari. Dan waktu itu kan tentara udah tentara BKU ya. Jadi memang bukan tentara yang mungkin kita kenal sehari-hari yang ya katakanlah yang tahu kita kayak mana, kita yang ramah, yang apa, kita nggak kenal mereka bisa ngambil kita mana saja. Nah saya seminggu waktu itu memang di kosan aja, nggak kemana-mana gitu, minta teman gitu ya untuk support data segala macam. Karena jadi kayak gitu deh, tekanan itu luar biasa ya yang harus saya hadapi dan bukan saya aja sebenarnya, wartawan-wartawan lain. Jadi memang waktu itu ada gap, bukan gap ya. Jadi ada tiba-tiba terklaster gitu aja dan kemudian ada stigma gitu aja bahwa ada wartawan NKRI dan ada wartawan GAM gitu. Saya merasa saya tidak berada di antara keduanya gitu. Saya tetap mengcover berita GAM, saya tetap mengcover berita TNI. Misalnya nih ya, saat hari pertama darurat militer itu tidak ada satupun media yang mau mengambil sumber dari GAM karena sudah diperintahkan dari Mabes TNI dan juga media center di sini dikeluarkan himbauan surat edaran bahwa sesuai dengan undang-undang kedaruratan bla 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 gitu, satu-satunya sumber yang boleh diterbitkan di media adalah dari sumber media center yang mana itu mengutip dari kalangan TNI dan pemerintah, tidak boleh dari GAM. Dan hari itu saya tetap mengambil sumber dan mengquote dari juru bicara GAM waktu itu, Irwandi ya, Tengku Agam, dia masih pakai nama Tengku Agam waktu itu. Dan kemudian secara khusus dia mengirimkan saya SMS. Jadi saya ingat sekali, dia bilang ini SMS-nya ya, yang masih saya ingat, dia bilang ini, terima kasih Putri Sumatera yang sangat berani, karena kamulah satu-satunya yang masih mau mengutip kami sebagai sumber hari ini. Nah itu dia bilang. Jadi saya pikir, jadi kalau saya dibilang wartawan NKRI, saya juga mengakomodir GAM gitu. Jadi orang bilang, wah Rehan cari aman. Enggak, saya bukan cari aman. Saya bukan bermain di dua kaki, enggak. Tapi memang kita harus cover both side. Kan? Kita memang harus mengambil dua sisi ini. Kita hanya sebagai saksi. Kalau saya berpihak pada kebenaran dan fakta. Cuma itu aja saya bilang. Dan mudah-mudahan kalau kalian percaya dengan saya, silahkan. Enggak ya sudah. Memang banyak juga saya kehilangan teman yang waktu awal-awalnya saya yakini sebagai teman saya, tapi ya kemudian dalam perjalanannya akhirnya kita memilih jalan masing-masing gitu, Dad. Luar biasa.